Kita semua pasti datang dari suatu tempat, namun belum tentu semua orang mau melihat kembali ke tempat yang mungkin mereka telah tinggalkan. Karena seperti halnya setiap tempat atau daerah, masing-masing kita pasti punya cerita. Makanya, ketika ada seseorang yang berani kembali mengingat dan mengangkat kisah dari akarnya tersebut, ketahuilah bahwa itu merupakan salah satu bentuk cinta terbesar. Siapa yang tahu perjalanan self-discovery seperti apa yang Paul Augusta lakukan sebelum akhirnya dia menceritakan kisah Ondemande ini. Film drama komedi yang bersinar justru pada momen-momen personal dari karakter yang mengunjungi tempat asal mereka. Momen-momen personal yang ditarik dari hubungan seorang anak dengan sosok ayah. Momen-momen personal yang sayangnya bersemayam dalam naskah yang belum sepenuhnya mampu menghandle konsep cerita komedi persekongkolan satu kampung. Karakter-karakter dalam Ondemande sendiri justru tersaji tanpa mengalami pembelajaran personal, melainkan konflik mereka beres hanya sebatas, oh ternyata gitu. Sampai-sampai, dan ini yang paling lucu dari film ini buatku, pandangan karakter di kampung Sigiran yang berbohong demi kemajuan dan gak benar-benar menghadapi konsekuensi karena diselamatkan oleh oh ternyata tadi, membuatku jadi teringat sama slogan Nazi. Cerita Ondemande menyangkut satu kampung. Jadi di kampung Sigiran, hiduplah seorang bapak yang dipanggil Angkuan. Bapak yang hidup sebatang kara itu dikenal keras kepala, tapi dia peduli sama kampung. Nah, si bapak berencana kalau menang kuis berhadiah 2 miliar di televisi, duitnya itu akan dia pakai untuk membangun kampung. Niat yang mulia, cuma ya Tuhan bekerja dalam cara yang serius. Angkuan memang menang, tapi belum sempat hadiahnya diterima, beliau wafat. Merasa sayang kesempatan emas untuk kehidupan warga itu hilang, maka Daam dan istrinya sepakat untuk berpura-pura menjadi Angkuan supaya bisa menerima hadiah tersebut. Hal jadi rumit tatkala ternyata nggak semua warga setuju. Lalu juga pihak pemberi hadiah pun mengirimkan seseorang langsung ke kampung Sigiran untuk memverifikasi sebelum hadiah duit tersebut diberikan secara langsung. Nah, naskah Ondemande sebenarnya memang berani dan lebih luas gitu. Paul Augusta melakukan satu hal yang tampaknya ragu-ragu dilakukan oleh Benedion tahun lalu, yaitu menggunakan dialog yang nyaris sepenuhnya berbahasa daerah. Dalam film ini ya bahasa Minang. Dialog-dialog Minang yang dilakukan film ini pun bukan sekedar mengganti kosakata gitu. Kayak kalau di subtitlenya ada jangan panik, maka film ini tidak cuma mengucapkan itu dengan bahasa Minangnya jangan apa, bahasa Minangnya panik apa gitu. Enggak, melainkan menggunakan kosakata yang lebih spesifik lagi, yang lebih sesuai dengan identitas budaya Minang yang memang bicara dengan perumpamaan dan kiasan. Ininya bagus, cuma aku nggak tahu apakah disengaja atau tidak, tapi cerita Ondemande ini tuh konsepnya seperti terlalu dimirip-miripin sama Ngeri-Ngeri Sedapnya Benedion. Ada persekongkolan, dari sudut pandang bapak di kampung. Nah, kalau saja yang ditiru Ondemande bukan itunya doang, ya kan? Tapi juga naskahnya tiru, ditulis dengan benar. Kan yang namanya film yang angkat daerah, ya berarti harus ada identitas atau sudut pandang daerah itu yang dicuatkan, yang dikomentari sebagai masalah. Kayak tahun lalu kan Benedion menggarap komedi drama keluarga yang bagus banget, mengangkat perspektif kepala keluarga Batak yang dibenturkan dengan keadaan modern. Yakni ketika anak-anaknya memilih karir dan hidup yang menurut si bapak itu menentang adat. Sehingga si bapak kompakan dengan ibu untuk berpura-pura cerai supaya anak-anaknya pulang supaya bisa ia nasihati. Nah, dengan bahasa dan perspektif tersebut, film Ngeri-Ngeri Sedap berhasil connect sembari memberikan tontonan yang segar bagi penonton secara umum. Yang diangkat Bene di situ kan sebenarnya soal sistem kekerabatan adat Batak terkait bapak dengan anak laki-lakinya. Ya kan, film itu berusaha mengulik kekakuan yang timbul. Anak yang harus ikut maunya bapak kasarnya. Nah, nggak sekedar memotret, Bene paham karakter film harus punya pembelajaran. Sehingga sekalipun dia tidak lancang menyalahkan bapak atau malah membuat bapak selalu benar, Bene membuat karakternya itu mengalami pembelajaran di akhir. Bahwa at least si bapak bisa belajar untuk turut bahagia atas hidup pilihan anaknya. Nah, Ondemande nggak punya momen pembelajaran seperti itu. Padahal kalau didengar dari narator, ya didengar karena memang film ini tuh banyak penceritaannya dilakukan by telling not by showing. Gagasan cerita seperti menyasar kepada stigma negatif yang bilang kalau orang Minang cenderung terlihat culas atau licik, terutama urusan duit. Tapi sampai akhir, film tidak mengeksplorasi ini dengan sungguh-sungguh. Pertentangan yang hadir dari warga yang nggak setuju dengan idenya Daam nggak pernah benar-benar digali sebagai kontra statement.
Dan ngomong-ngomong, warga yang nggak setuju itu ya jumlahnya cuma bisa dihitung jari gitu. Cuma 2 orang, Pak Aji sama Putri Daam sendiri, yaitu Simar. Dan ngomong soal Simar, Senina Cinnamon kok tiap main film tampangnya tuh bantu Risau Taruh ya. Nah, keluar deh Minangku. Alih-alih menggugat, film hanya membiarkan saja gitu, seolah membenarkan prinsip yang dipercaya Daam tersebut. Konsekuensi tidak ada, lantaran yang mereka tipu itu adalah orang yang ternyata punya hubungan keluarga dengan mereka. Jadi alhamdulillah konflik jadi auto beres gitu. Makanya aku jadi teringat slogan Nazi, bahwa the ends justify the means. Yang penting itu tujuannya, proses kesananya ya bebas-bebas aja. Ya kan, soalnya dari yang terjadi pada Daam dan Kampung Srigan diperlihatkan tidaklah mengapa menipu asalkan tujuannya mulia. Perkara sifat licik atau culas ya memang begitu, karena orang Minang peduli sama keluarga mereka gitu. Jadi memang di pertengahan film tuh pindah membawa kita lebih dekat ke Anwar, orang dari PT Sabun yang disuruh ke sana untuk verifikasi hadiah. Dan kita nggak actually dikasih tahu lagi strategi Daam dan istrinya gimana. Cerita memang berjalan sekenanya dari sutradara, tidak lagi ikut logika karakter. Misalnya nih, entar si Mar dan Anwar disuruh ke rumah saudara jauh Daam karena disitulah duit akan dibagikan. Ya kan, tapi entah kenapa Daam juga nyuruh adik Mar diam-diam ngerjain mobil si Anwar, sehingga Mar dan Anwar harus naik perahu dulu lewat danau. Ini kan kontraproduktif dengan rencana supaya mereka cepat dapat duit. Turns out, sutradara butuh karakter ada di danau supaya mereka bisa dapat sinyal, supaya momen revealing telepon dari Jakarta bisa terjadi. Ini kan aneh, cerita tidak lagi berjalan genuine dari karakter. Revealing ini memang membawa kita ke adegan personal, adegan emosional, ya kan? Tapi itu hanya sekedar momen emosional gitu aja gitu. Karena ditempatkan sebagai penyelesaian oleh naskah, membuat pembelajaran karakter-karakter jadi tidak ada. Revealing kayak gitu tuh harusnya ada di tengah, atau paling tidak di plot point kedua, supaya masih ada waktu bagi Anwar melewati proses mengenali keluarga yang tak pernah ia kenal. Daam dan warga lain pun jadi punya kesempatan untuk memperkenalkan Anwar kepada budaya yang tak pernah langsung ia rasakan. Jadi harusnya ada babak yang mereka saling belajar dulu. Kalau perlu tegaskan mereka tuh nggak gagal dapat duit gitu, tapi mereka jadi punya kerabat baru, sehingga visi film pun bisa tercapai dengan lebih baik, memperkenalkan budaya Minang itu kepada orang luar gitu kan. Nah, inilah yang aku maksud ketika menulis review Elemental kemarin, bahwa film kita tuh suka banget ngasih reward, ngasih apa yang diinginkan karakter sebagai penyelesaian cerita. Padahal pembelajaran yang bikin penonton connect pada journey karakter justru datang ketika karakter gagal mendapatkan yang mereka mau, tapi mereka jadi sadar pada apa yang mereka butuhkan. Penyadaran itu yang jadi menutup journey. Sejujurnya dari 10 menit awal saja aku sudah merasa ada yang aneh pada naskah film ini. Karena apa yang semestinya luas tidak pernah digambarkan begitu gitu. Cerita seperti pada kelompok Daam saja, padahal mestinya ini adalah kejadian yang berefek ke satu kampung. Tapi orang-orangnya dikit banget. Bukan yang nge-set up keadaan dan masalah di kampung dan gimana pedulinya Angkuan terhadap sekitarnya, kita hanya diperlihatkan pada Angkuan sendirian gitu. Dia bersiap-siap mau ke warung, terus dia mati nanti. Kan nggak penting juga kita di build up dia hidupnya gimana gitu kan. Yang penting kan kita ngelihat gimana warga berinteraksi dengan dia. Oke lah, mungkin film ingin fokus ke kedekatannya dengan Daam saja. Namun, seperti yang telah dijelaskan tadi, perspektif utama bahkan tidak stay di Daam. Nggak kayak Ngeri Sedap yang stay di Pak Domu. Tapi lagi nih, setelah perspektif utama itu pindah-pindah, kita pun tidak pernah benar-benar melihat keadaan kampung yang lagi dalam masalah itu seperti apa gitu. Perspektif warga lain tuh nggak pernah dilihatin seperti apa. Hidup di situ sebenarnya sedang punya masalah apa gitu. Hanya disebut kampung sedang sangat mengantungkan hidup pada danau, dan danaunya itu sendiri mulai riskan untuk diharapkan. Ya kan, yang itu yang disebut oleh film. Tapi yang kita lihat cuma danau itu vital sebagai tempat nyari sinyal gitu. Nulis komedi itu memang susah. Aku tahun 2014 sempat belajar nulis komedi sama trio Lupus, Rest in Peace, Mas Hilman dan Mas Gusur, selama 1 tahun, dan sampai sekarang aku masih belum lucu. Susah memang, kalau memang nggak bakat sepertinya nggak bakal bisa. Tapi kalau ada satu hal yang kupelajari dari mereka, maka itu adalah bahwa kata Mas Hilman, kita boleh menggunakan jok kodian untuk membantu supaya lucu. Asalkan jok yang sudah umum diketahui orang tersebut, kita berikan spin subjektif tersendiri, cara bercerita dan identitas lokal masing-masing gitu. Film on demand butuh untuk menerapkan ini,
karena komedinya sangat kurang, bahkan untuk cerita yang mengandalkan situasi ajaib seperti ini. Candaan bisa datang dari bahasa dan sebagainya, seperti yang ditunjukkan film pada adegan Adodadodin Dakda, gitu kan? Itu unik dan khas. Mestinya film menyelam lebih dalam lagi ke archive jokes-jokes Minang seperti begitu. Kepekaan pembuat terhadap budaya inilah yang harus dipertajam. Aku bukan orang Minang, tapi aku tinggal di Riau, aku gede di antara orang-orang Minang, jadi secara sosial aku cukup relate dengan kehidupan karakter di film ini. Kecuali di bagian ada karakter dari Sigiran yang mesen es teh manis di warteg di Jakarta. Ini contoh joke kodian yang mestinya bisa digunakan film sebagai crutch buat komedi. Karena orang Sumatera jarang banget nyebut es teh manis gitu. Di sana tuh cukup es teh saja. Secara default di sana tuh semua teh sudah pakai gula. Orang Minang bahkan lebih sering menyebutnya dengan TS. Hanya silent, karena logat membuat mereka lebih mudah mengucapkan seperti demikian. TSC gitu. Sehingga adegan di warung bisa dijadikan komedi sebenarnya. Yaitu kan saat karakter mesen es teh tadi, tapi pas diminum ternyata tidak manis, karena dia nggak bilang manisnya gitu. Ini kan contoh sederhana sebenarnya soal joke kodian. Dan ngomong-ngomong soal teh, aku jadi teringat ada satu lagi momen tanda tanya bagiku saat nonton film ini. Yaitu ada 2 kali ketika mereka lagi ngobrol, adegan ngobrol tiba-tiba di-cut oleh shot masukin gula ke dalam teh, ke dalam gelas, atau masukin telur ke dalam gelas. Terus di-cut lagi ke adegan ngobrol. Kan aneh gitu, kenapa tiba-tiba ada shot begitu? Like, kalau mau memperlihatkan pembuatan teh telur khas Minang, teh talua, ya nggak usah malu-malu dong, langsung aja dibikin adegannya memperlihatkan proses teh itu dibuat gitu. Memperkenalkan, kayak waktu mereka bikin lontong kan diperlihatkan tuh, ditaruh bahan-bahannya gitu. Nah itulah, aku pikir film ini sebenarnya diniatkan sebagai cerita personal, punya momen-momen personal, tapi juga cukup ambisius dengan konsep persekongkolan satu kampung. Penceritaannya jadi belum mampu mengimbangi. Naskahnya masih banyak yang kurang, terlalu telling instead of showing, perspektif yang nggak kuat, pembelajaran yang tidak ada. Film hanya sebatas kejadian oh ternyata. Arahan yang masih perlu dipertajam juga di sana-sini, karena kampung di film ini tidak terlihat hidup. Cerita seperti bergulir di satu kelompok saja. Komedinya pun tidak ada di level yang membuat film ini menyenangkan gitu. Karakter dan dialog mereka sebenarnya lumayan, fresh juga, tapi tanpa ada arahan dan penulisan yang mumpuni yang glued them together, film jadinya yang masih terbata-bata. Tidak sepenuhnya hidup, melainkan ya seperti sebuah big charade saja. Kuberikan 3 dari 10 bintang emas untuk Ondemande. That's all we have for now. Orang Minang terkenal pelit dan agak culas kalau soal duit. Menurut kalian apakah ini masih relevan? Kayaknya semua orang kalau udah urusan duit pasti bakal bertindak sama kayak di film ini. Iya nggak sih? Share pendapat kalian di komen. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review dan playthrough lain. Kunjungi mydersit.com untuk review yang lebih detail. Atau kalian bisa kunjungi store mydersit di ciptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.